Halo guys, ketemu lagi dengan saya Iwan dari Azure Changer. Di channel saya ini, saya selalu membicarakan tentang bisnis-bisnis yang berhubungan dengan investasi pastinya, dan keuangan juga proteksi. Dan hari ini saya akan dapat kedatangan tamu spesial, seorang pembalap, mantan pembalap. Ya, dia sudah hadir, Ananda Mikola. Hidup adalah bisnis, kolaborasi, dan berbagi. Saya Mr. Azwar dari Bila. Halo Wan. Senin, halo. Iya, kamu ganteng banget sih, terang banget. Kau juga kok baju ini kayak baju baru tadi kayak gak ini pas JR. Sama. Kamu emang ganti baju. Oke, Nan, Iya, Wan. santai ya masih ya. Senin ngapain nih kesibukan? Masih PPKM diperpanjang nih. Gue abis kena COVID bos, jadi masih agak lemes. Oh ya? Si recovery. Lemes ya? Recovery ya? Kok bisa sih? Udah 2 kali divaksin kan? Gue sih nggak nyatet Ketularan ini ya. sekali. Ketularan istri di Bali kemarin. Oh, Gitu. ini ya? Lagi liburan ya? Iya. Terus Terus gimana Jo, Bali gimana sekarang? kita mulai? Udah rame nggak? Belum. Gue ngetik dulu nih. Topik kita ngobrol. Mungkin lo mau say hi dulu. 1, 2, 3 orang. Banyak banget nih udah pada masuk nih. Ada Bodat, ada siapa? Om Mas Toto, halo. Halo Mas Toto. Iya. Bareng Ananda Mikola. Sob, ngomong-ngomong tentang ini nih, event apa namanya Formula E nih. Banyak pro dan kontra ya kan. Nah, gue di sini tulis apakah untung atau buntung gitu ya kan. Nah, gue pin dulu nih. Ada Unyap juga, Banyu. Waduh, sama-sama cyclist nih. Kita ngobrolin tentang olahraga yang beda nih sekarang nih. Karena yang topiknya lagi hangat nih tentang Formula E. Dan Nanda mungkin mewakili ini ya dari organisasi IMI Pusat sebagai wakil ketua umum yang sudah sah dipinang oleh Mas Bambang, ya kan? Bamsud, Komandan Roadside, langsung. Seru nih topik ya. Unyap. Nan, oke kita mulai aja Nan ya. Oke. Ngobrol-ngobrol santai nih untuk ngebahas satu yang lagi hangat banget nih tentang Formula E. Kan dimulai dari ada katanya udah ada yang menanyakan tentang apakah kita mau terus lanjut ya kalau memang kenyataannya budgetnya gede banget dan juga banyak beberapa negara-negara juga ada beberapa kota yang mengundurkan diri gitu kan. Hanya ada 2 negara kalau nggak salah yang berhasil menjalankan itu selama 5 tahun berturut-turut. Tapi sebelum kita masuk nih Nan, gue mau nanya-nanya sedikit tentang perbedaan Formula E dengan Formula yang Bapak dulu pernah jadi jawara, cie. Iya. Ya, Formula Asia, Formula 3, Formula 1 tuh apa aja sih perbedaan yang mungkin bisa dilihat ya dengan Formula itu? Perbedaannya sebetulnya satu, ya kan? Kenapa dibilang Formula E? Yang karena Formula itu menggunakan baterai tenaganya dengan elektrik, dan formula yang sebelumnya yang saya balap atau misalnya yang kayak Formula One dan F2 itu kan menggunakan engine. Privat ada nih. Oke, ya. Siap. Ada ceweknya nggak nih tuh? Dennis nanya nih, pembalapnya aja deh kayak kita masih belum pada tahu nih pembalap-pembalapnya, tapi mungkin belum sampai ke situ ya. Tapi kalau untuk serinya sendiri ada yang lebih banyak mana nih Formula E dibanding Formula yang lain? Serinya ada berapa banyak sih dalam setahun itu? Gue nggak hafal Formula E ada. Cuman Formula One kayaknya paling banyak sih serinya Formula One. Formula One ya? Karena banyak juga seri-seri Formula E juga yang karena COVID jadi batal. Sebetulnya gue nggak ngikutin banget Formula E, Wan, karena championship-nya baru. Terus itu sebetulnya lebih ke campaign gimana suatu negara mengarah ke green gitu loh, mengarah ke yang semuanya serba hijau, elektrik dan gitu. Jadi kalau gue sih terus terang gue bukan fansnya Formula E dalam hal untuk menonton ya. Iya.
Tapi untuk apa namanya Formula E ini sendiri rencananya di Jakarta. Menurut lo nih event sebesar ini diadakannya di Jakarta, lo setuju nggak sih bikin event sebesar itu, seprestis itu gitu ya di Jakarta, yang mana udah jelas kita ada 2 kali traffic gitu, sekarang PPKM juga masih ada gitu ya. Pertanyaan lo setuju dengan eventnya di Jakarta atau pertanyaannya dengan setuju dengan event itu? Di Jakartanya atau pertanyaannya itu di Jakartanya, wacana dengan adanya dia harus Formula E di Jakarta itu. Harus di Jakarta. Yang paling tepat harus di Jakarta. Ya. Kenapa? Karena ibu kota, terus juga penduduknya juga besar, banyak. Jadi untuk exposure keluarnya juga lebih besar gitu loh. Setuju ya berarti lo ya buat di Jakarta ya? Loh, pertanyaannya kan setuju di Jakarta atau enggak kan? Itu gue jawab setuju kalau di kota Jakarta. Jawab ya. Ya. Terus Monas katanya kemarin juga udah nggak layak gitu ya? Lo tanya dong yang nggak setuju gimana? Lo nggak nanya nggak setuju gimana? Iya makanya itu dia tuh. Tapi kayaknya seru kalau di tengah kota gitu ya. Tapi kira-kira menurut lo kalau nggak di Monas di mana yang cocok? Dalkot? Nggak gini. Nggak gini Wan, agak serius sedikit. Eventnya sebetulnya entah mau di Monas atau di Senayan, ya kan, itu sebetulnya yang paling penting jangan terlalu mengganggu juga aktivitas di luar, ya kan. Kalau gue sih bilang ya, kalaupun sampai di Monas ya jangan sampai ada merusak pohon atau ada sesuatu yang bersejarah gitu. Jadi kalau masalah venue ya coba dicarilah yang paling tepat, banyak lah di Jakarta, bisa di Kemayoran, bisa karena Formula E juga sirkuitnya juga nggak butuh sirkuit yang panjang ya, panjangnya cuma 1,8-20 juga bisa untuk ngadain event. Oke. Nah, si Dimas nanya nih tadi, nggak setuju di mana Dan? Nggak setuju di tempat-tempat penting yang akan merusak gitu ya ekosistem ataupun lingkungan kali ya. Bukan masalah, gue nggak. Yang sekarang ramai kan bukan masalah dari tempat atau apa. Yang sekarang lagi ramai adalah mengapa event sebesar ini, mengapa event Formula ini membutuhkan biaya yang begitu besar? Itu poinnya, bos. Nah, benar. Itu aja kita bahas. BSD mau jadi tuan rumah tuh, ada yang nyebut BSD. Keren banget BSD. Ya, tapi emang ternyata kita sudah membayar kayak commitment fee itu berapa tuh? $30 juta sama $11 juta pound. Plus ada bank garansi juga hampir 1 triliun, Sob. Emang sampai semahal itu, Sob? Untuk bayar license fee sama buatan event besar itu. Gini, yang pasti setiap negara pasti bayarnya kan berbeda-beda. Cuman mungkin dengan dana yang ada kita bisa bikin Formula One yang which is event itu jauh lebih besar daripada Formula E. Nah itu kan masalahnya kan ada di situ kan, ada di kenapa negara-negara lain tidak membayar sebesar Indonesia, tapi kenapa Indonesia membayar begitu besar. Tapi kalau ditanya, gue setuju gak sama eventnya? Gue setuju sama eventnya. Ya, balik lagi. Tapi setuju sama eventnya. Ya. Tapi gue gak setuju dengan bayarnya begitu besar. Jadi ada dua hal yang mesti dipisahin nih, bos. Gitu. Iya. Nah, mulai seru nih kata Mas Toto nih. Setuju dengan eventnya, tapi setuju kalau akhirnya nggak membuyar-buyar, menghambur-hamburkan uang gitu ya. Enggak, kita nggak bilang menghamburkan uang loh, bukan bilang menghamburkan uang. Kenapa Indonesia harus membayar dengan angka yang berbeda mungkin dengan negara lain gitu loh, yang mungkin negara lain tidak membayar sebesar itu gitu. Tapi kalau ditanya eventnya bagus. Eventnya sangat bagus. Kalau nggak bagus nggak mungkin London jadi tuan rumah, terus di negara-negara tipe A yang lain langsung menjadi tuan rumah. Sekarang kan kenapa coba contoh kenapa MotoGP di Mandalika nggak ada yang maksudnya berjalan bisa nggak ada yang bermasalah karena kita bayarnya murah, bos. Murah tuh berapa tuh? Bisa diangkat 8 juta. Ya 8 juta. Dan event itu kan dari berhasil itu bisa dilihat dari benefit apa yang didapat.
Gitu loh. Ini sekarang oke, kita let's say misalnya Formula One Singapura bayar 40 juta. Oke, nah dari angka itu apa yang returnnya apa gitu loh dari event itu. Let's say hotelnya penuh, ya kan, turis datang ke sana, ya kan, terus pusat pembelanja departemen store dan lainnya semua mall penuh, ya kan, pada saat event Formula One ada musik, ada apa. Nah pada saat minggu itu ada uang masuk ke Singapura senilai 40 juta. Gitu. Nah sekarang kita gimana caranya biar Formula E untung? Mungkin nggak pada saat satu minggu itu ada uang masuk ke Jakarta dalam di hotel, di restoran senilai angka sebesar itu. Gitu. Nah di situ bisa dilihat besarnya eventnya itu dari apa? Dari pembalapnya misalnya. Kalau Formula One ada Lewis Hamilton. Terus kalau Formula One ada fabrikan-fabrikan. Terus kalau Formula One ada nilai jualnya dari suaranya, terus ada historinya, gitu. Begitu juga dengan MotoGP, ada fabrikan-fabrikan, ada pembalap-pembalap yang udah dikenal oleh rakyat Indonesia, gitu. Nah sekarang Formula ini jualannya apa, gitu. Sekarang tinggal kita mempakej dari jualannya ini agar menarik turis asing untuk mau datang ke Indonesia. Ya. Gitu. Tapi kalau lihat dari persiapan gitu ya. Apa sih yang kira-kira paling vital nih untuk membuat menarik crowd gitu ya untuk datang mungkin dari negara tetangga gitu, dari Singapura, Malaysia gitu. Apa yang kira-kira perlu dibuat? Soalnya kan dari angka budget itu ada yang disebut budget pre-event untuk melakukan promo. Nah, kira-kira apa sih yang tepat kalau strateginya? Kalau menurut gue ya harus datangin musik, DJ, party, karena balapannya nggak ada suaranya, bos. Nah beneran, kayak di Saudi itu pada saat penonton nggak ada yang datang gitu. Nggak sebanyak seperti setelah eventnya banyak orang datang untuk dengerin DJ atau live music. Karena nggak ada suaranya, bos, mobil. Jadi mungkin suaranya sih pada mungkin gue karena sebagai dari ini tuh kita sebagai regulator, kita cuma memberi aturan seperti sirkuit dan gitu-gitunya. Mungkin itu tugasnya dari penyelenggara ya untuk membuat acaranya lebih meriah, menarik, tapi menarik. Cuman saran gue sih emang harus ada musiknya, karena itu bagian dari, karena ujung-ujungnya akan menjadi hiburan, entertainment ya entertainment. Nah, masalah driver juga penting nih. Tadi lo disebutin Lewis Hamilton gitu ya, jagoan-jagoan F1 yang punya banyak berjuta-juta lah ya penggemar, nggak cuma dari lawan jenis wanita dan juga pasti pria gitu ya kan. Nah, namanya drivers Formula ini gue barusan ngecek ada yang namanya Nick de Vries. Kita lebih tahu pembalap sepeda kali ya, Sob ya. Enggak juga sih. Kita lebih tahu Tom Dumoulin. Lo tahu juga ya. Nah, kira-kira yang bisa diangkat tuh siapa ya, Sob? Siapa yang juara atau mungkin favorit dari anak-anak milenial sekarang? Kalau saran gue ya kan, kita kan Eurovia-nya terhadap semangatnya orang Indonesia tuh untuk datang ke suatu tempat tuh kalau misalnya ada local hero. Jadi gue nggak mau bahas balapnya, kita mau ngebahas Nick de Vries lah, ada Lucas di Grassi, orang Indonesia nggak ada yang tahu, bos. Orang Indonesia tahunya ada pembalap Indonesia, siapa? Sean Gelael, Rio Haryanto, ya kan, Sean lah yang sekarang, kita ngomongin Sean lah sekarang yang masih aktif, dan buat gue dia ya bisa lah untuk ada di situ. Jadi ya harusnya harus ada local hero. Dan mungkin juga yang veteran-veteran kayak lo juga bisa masuk nih ya? Enggak mau ya? Ini udah balapan lagi ya? Enggak, karena memang udah bukan, karena ini single seater one, ini udah nggak bisa. Kita sekarang mesti menyadari bahwa sekarang eranya udah era milenial, ya kan, pembalapnya juga udah ada Sean yang sekarang lagi hype, yang maksudnya prestasinya lagi di atas, ya kita nggak ada salahnya, kita harus dukung pembalap Indonesia, harus ada di grid. Karena sekarang gini, kalau gue cuma mikir sekarang gimana caranya event, gue nggak tahu event ini berjalan atau enggak, gue nggak tahu. Cuman kalau event ini sampai berjalan, gimana caranya event ini semeriah mungkin.
Nah, buat gue meriahnya itu harus ada. Walaupun akan buntung. Gue nggak bilang gitu loh. Gue nggak bilang akan buntung. Ya. Tapi memang enggaknya gitu ya. Jadi objektif itu dapat gitu kan. Kita bisa dapetin arus penonton dari luar Jakarta pasti yang mendatangkan income buat para pemilik restoran gitu kan. Hospitality juga akan naik gitu kan. Semua turis-turis juga menaikkan angka devisa negara ya kan. Nah, dan juga yang penting juga nih Sob. Yang penting juga ada renew atau negosiasi lagi dengan pihak Formula E, ya kan. Kita kalau bisa misalnya dengan angka segitu, let's say mungkin dapatnya setahun atau 2 tahun, saya nggak tahu lah. Ya mungkin karena kita bayarnya juga agak sedikit mahal, mungkin bisa dibilang bisa dapatnya bisa dapat di tahun yang lebih banyak gitu. Karena kalau gue sih agak mirisnya karena kita bayar angkanya tuh lumayan besar dan buat kejuaraan yang baru ya kenapa nggak bikin Formula One sekalian? Iya, dengan angka yang sama gitu ya. Iya. Hai Mbak, ada Mbak Ika nih. Oke, nih Mas Toto nanya nih, kenapa produsen otomatisasi ya, produsen mobil besar seperti Audi, Mercy, BMW itu pada berakhir ya, pada pull out dari Formula E ini. Terus jadi kenapa juga akhirnya Jakarta tetap mau maksain Formula E tanpa 3 pabrikan besar seperti mereka gitu. Audi, BMW sama Mercedes. Saya nggak tahu ya tapi gitu kalau ya, kira-kira. Kalau sampai fabrikan itu sampai pull out, berarti memang event ini bukan mengarah ke yang lebih besar gitu loh. Maksudnya iya, festif ya. Ya, dari jumlah mata memandangnya dari event ini mungkin nggak begitu besar. Gitu ya. Nah, mungkin ya kalau kenapa sampai fabrikan pull out. Karena berarti bukan untuk sesuatu promosi yang baik. Karena kan pabrikan-pabrikan itu kan mau ada di Formula E kan untuk mempromosikan daripada produk. Iya. Kemarin sama kayak di Formula One. Kenapa sih Formula One begitu besar? Karena ada Ferrari, ada Mercedes, ya kan? Terus ada Aston Martin gitu. Setiap tahun tuh selalu ada, bukan makin dari tahun ke tahun tuh selalu ada fabrikan besar. Nah, itu sama seperti juga di MotoGP, ada Honda, Yamaha, ada Suzuki. Nah, sekarang kalau sampai ada satu event yang baru, terus malah ada beberapa fabrikan yang pull out, ya tanda tanya juga. Waduh, berarti tadi udah saya ambil dari pembicaraan ini bahwa setuju kita bahwa Jakarta harus punya sebuah event yang besar untuk bisa menarik wisata asing dan juga dari luar Jakarta untuk datang ya kan, untuk spending uangnya dan juga menaikkan ekonomi gitu ya. Jadi titik balik lah Indonesia bangkit gitu kan dengan event internasional gitu. Tapi biayanya besar dan juga dari biaya besar dan juga promosinya mesti dipikirin ya, konsepnya sendiri ya. Dari jumlah mata yang memandang, jumlah mata yang memandangnya mungkin tidak sebesar event otomotif lainnya. Gitu. Mungkin orang awam lebih tahu Le Mans yang kemarin Sean menang, ya kan, karena historinya udah lebih besar gitu loh, udah berpuluh-puluh tahun eventnya ada gitu. Sama kayak culture kita, kenapa kita sepeda gitu, kenapa sih kita taunya Tour de France ya kan, karena kan udah puluhan tahun ya kan, Giro Italia gitu loh. Betul. Jadi memang sebenarnya PR-nya jadi lebih banyak gitu ya kan, dengan budget juga yang tidak kecil gitu ya. Lu bisa bilang tadi selevel dengan Formula One. Jadi 20 juta pound kira-kira satu event. Iya benar. Dan eventnya itu cuma satu hari kalau beli rides. Satu hari. Cuman 1 hari. Jadi kalau Formula One tuh kan ada Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau Formula E itu cuma 1 hari, cuma satu, let's say misalnya hari Minggu gitu, dari practice, qualifying race-nya di hari yang sama. Bayangin nggak kalau hari itu? PR banget ya. Iya. Gila ya. Nah, terus
Nah, tuh panggil Tiesto untung Mas. Benar tuh. Iya. Benar. Wah, ini juga ada Pak Dubes nih dari Bulgaria. Pak Dubes, wah ada Pak Iwan Boga. Waduh. Nah, mungkin juga kalau pertanyaan berikutnya adalah tadi kalau misalnya dari Nanda nih, kalau umpamanya menjadi gubernur DKI, kira-kira mau bikin event apa nih buat membangkitkan pariwisata? Berandai-andai aja nih Sob, ya kan? F1 lah. Kayaknya ide-ide banyak nih ya. F1 ya udah pasti. F1 lah. Ya, walaupun angkanya $40 juta tadi ya Sob. Ya kita bisa negosiasi kan. 40 sama 25 kan beda-beda tipis ya, ketemu di tengah lah 30. Tapi F1 dapat. F1 jauh lebih banyak pencintanya di sini ya. Udah pasti rating untuk TV, siaran, broadcast segala macem ya. Ya. Mantap. Ananda di KI 1 tuh katanya. Siapa Dubes? Nan, kalau misalnya F1 gitu ya, persiapan sendiri nih di akhir tahun katanya udah nggak boleh mundur kan yang di Mandalika kan. Lo bisa update sedikit nggak? MotoGP tentang iya, Superbike ya. Jadi gini Wan, gue di IMI itu gue membawahi roda 4 mobil. Ya, mobil. Ya, kayak misalnya event Formula E nanti hubungannya sama gue gitu. Tapi kita sebagai regulator, kita bukan sebagai, tapi kita hanya kasih aturan seperti sirkuit, ya kan, dan aturan untuk eventnya lah gitu. Nah kalau untuk Mandalika itu di roda 2 itu porsinya WKU Sadikin Aksa. Jadi mungkin Ikin yang lebih paham mengenai persiapan di Mandalika. Oke. Ya, udah pernah ngobrol juga sih sama Ikin sih. Tapi waktu itu kan untuk yang virtual itu ya, balap di rumah tuh. Gua rasa sih Mandalika sirkuitnya bisa untuk Formula One. Bisa ya? Kalau dilihat dari layoutnya ya, bisa. Ya. Sampai sekarang nih udah berapa persen nih perampungan ininya, sirkuitnya? Tapi bulan depan kan mau dipakai buat Superbike. Iya, Superbike. Gua rasa sih mungkin udah 90%-an kali ya. 90%-an, oke. Nah, Nan, kalau misalnya tadi untuk event juga musik udah jelas ya, untuk bikin pre atau closing tuh biasanya, menurut lo? Closing ya? Closing lah, kayak di Belanda tuh kan di Zandvoort kemarin pas balapan Formula One kan pas penutupannya ada Tiesto. Ya ada sesuatu ada sesuatu yang bisa mengambil. Ya, ada gimmick. Ya, tadi juga gue lihat bahwa emang ada local heroes-nya ya, disambut para penonton lokal untuk datang tadi kalau kita bondong-bondong gitu ya. Kalau kita mau bahas Nick de Vries, terus siapa lagi pembalapnya, Lucas Di Grassi, Felix de Costa, ada beberapa pembalap lagi lah yang walaupun pernah di Formula One, tapi orang Indonesia siapa yang tahu? Nah, untuk pabrikannya sendiri, kalau 3 brand besar itu nggak ada, kira-kira siapa unggulannya? Yang untuk baterai? Gue nggak... Formula E. Gue nggak ya mungkin ada tim-tim privateer, ya kan, ada beberapa tim privateer yang cuman memang sangat awam sekali, karena terus terang balapannya juga, kebayang nggak kalau misalnya balapan nggak ada suara gitu loh. Kenapa sih orang mau datang ke nonton Formula One? Karena ada suaranya gitu. Kayak Formula One dulu gitu ya, di eranya Schumacher, mesinnya V10 itu kan lebih menarik orang untuk datang ke sini, dengerin suaranya aja, mobilnya aja nggak kelihatan aja udah seneng banget. Iya benar. Nah kalau sekarang Formula ini mobilnya nggak ada suaranya nih. Kan gimana disco itu ya, yang kalau kita acara musik pakai headphone. Oke, terus kira-kira lo mau update Formula News apa lagi nih ya kira-kira menarik? Sebagai waktu tahun lalu kita ngobrol itu lo akhirnya jadi nggak sih, Riz? Nggak jadi karena pandemi. Jadi pandemi semua ya. Karena pandemi ya, moga-moga tahun depan udah balik normal, terus event di Asia bisa berjalan. Sebetulnya event yang berjalan tuh cuma event di Eropa aja, Wan. Benar. Event di Asia
pada stop semua. Iya, mungkin karena Singapura masih lockdown kali ya. Mungkin yang buat nanya-nanya sama Nanda, mungkin kangen nih dia mau ada gebrakan apa lagi nih sebagai wakil ketua IMI pusat ya kan. Mau nanya apa? Ada yang nanya nih bentar ya. Dimas nih. Dari Dimas Sob, gue mau nanya masukan dari Mikola apa yang harus dilakukan Pemprov DKI saatnya agar Formula E tetap bisa berjalan sukses. Waduh, di recap tuh. Apa tuh kira-kira? Tadi udah disebutin sih ya beberapa ya. Cuman lu mungkin bisa ulang lagi nih buat Dimas dan Nendro. Pertama ini Mas, harus negosiasi lagi dengan kontraknya. Biar nanti pada saat kelar event itu nggak ada lagi bayarnya kemahalan dan yang lain-lain gitu. Kalau gue rasa coba kontraknya di review. Nah yang kedua ya memang harus ada pre-eventnya gitu loh, seperti let's say misalnya kayak buat musik atau juga lebih dikenal juga pembalapnya gitu, lebih ditongolin kepada masyarakat di DKI. Tapi yang paling penting harus ada local hero. Lokal hero ya. Kalau kayak ya. Kalau ini nih ada seperti Didik nih yang say thank you nih Nanda kemarin disentul AMG Track Day sempat foto bareng. Nah, kalau untuk kayak tryout dengan mobil-mobil listrik ini kira-kira gimana? Mobil listrik apa? Mobil balapnya menarik ya? Atau dengan... Ya, mobil balapnya gitu. Kayak kan kalau di Tour de France juga kita kan tahu kan bahwa track yang akan dilalui para pro itu seminggu sebelumnya tuh dibuka buat orang. Nanti ada kayak private atau dari booking group gitu loh. Seperti kayak gitu. Akan membuat hype-nya jadi naik nggak kira-kira kalau ini seperti itu? Enggak, kalau gue cuma satu kuncinya biar hype-nya naik. Harus ada pembalap Indonesia. Oke. Nah, itu ada kuncinya. Harus ada local hero. Mau bikin eventnya seperti apapun, apalagi eventnya sekarang di tengah kota. Nah, mungkin juga kita menutup jalan di tengah kota untuk muter-muter naik sepeda listrik atau mobil listrik. Udah berapa biaya pendapatan daerah yang hilang. Jadi cuma satu poinnya harus ada local hero. Indonesian Pride. Coba kita buang duit. Bagus juga nih baru datang nih. Ya kan, buang duit segitu banyak, tapi nggak ada pembalap Indonesianya kan sayang, Bos. Betul. Emang harus dikedepankan sih. Bayangin sih ada pembalap Indonesia, orang berbondong-bondong ke sana, let's say misalnya Sean lah. Ya kan, gue juga harapan nih Sean bisa balap di situ. Ya kan, kita juga datang ke sana juga mau ngajak orang sekampung juga udah ada tujuannya, Bos. Benar. Untuk nonton. Atau gitu. Mungkin pembalap wanita, kira-kira pembalap wanita siapa yang layak? Ya pokoknya orang Indonesia lah. Orang Indonesia ya. Ya. Kalau balap kita nanyanya Mas Bagus tuh. Mas Bagus, iya. Kena tembak nih Mas Bagus. Iya. Nah, terus kalau misalnya tadi ada local hero gitu ya, terus ada musik juga, terus tadi mungkin untuk yang nyobain itu bukan ide yang bagus ya. Mungkin ada seperti coaching klinik gitu, mungkin coaching klinik dengan para star, mungkin bikin class session apa. Ya bisa. Tapi balik lagi coaching kliniknya sama siapa? Kalau coaching kliniknya orang yang nggak dikenal, pembalapnya ya kan Mix de Vries. Kita mau ngomong Bubusa juga, kita tahu dia juara GP itu. Tapi di Indonesia kan nggak dikenal. Kenapa sih sekarang orang berbondong-bondong mau nonton MotoGP? Karena harapannya tahun depan atau tahun ini atau tahun depan masih ada Rossi, orang tahu Marquez. Ya kan? Nah sekarang kayak Formula One, kenapa dikenal? Ada Lewis Hamilton, ada Kimi, ada siapa? Kehidupan di luar juga orang tahu. Sekarang kalau yang akan datang ini gimana ya formulanya untuk bisa ngedatengin orangnya? Cuma satu, Bos. Harus ada pembalap Indonesia, harus ada Sean. Harus Sean atau Rio. Ya. Wah, Sean berarti mesti ekstra persiapan nih. Harus siap dia dan harus bikin sesuatu yang remarkable gitu ya kan. Nah, untuk 5 tahun ke 3 tahun tuh gimana Sob? Terakhir deh nih. Dari 5 tahun ke 3 tahun. Kalau soal pendanaan gitu-gitu gue nggak tahu Sob. Cuman yang gue tahu memang Indonesia untuk bayar sanction fee-nya memang bisa dibilang cukup besar gitu, dibandingin negara lain. Itu kan
bukan urusan kita untuk di situ, Bos. Ya. Dari organisasi untuk support aja ya, mungkin ya. Organisasi itu cuma Dari sebagai regulator. Betul. Untuk datengin race director segala macam juga mungkin dari mereka udah datang semua kali ya, bule-bule ya. Belum. Itu kan pas deket-deket event. Palingnya kalau udah survei dari, karena yang bikin tracknya kan juga dari Jakpro. Oke. FAE kasih regulasinya aja, lebarnya berapa, curve-nya di mana. Ya. Oke, Sob. Nah, ini ngomongin tentang bisnis pastinya ya. Harus menguntungkan gitu. Jadi memang jiwa entrepreneur nih dari Pemprov DKI ini mesti benar-benar melakukan kerjasama dengan IO yang kompeten juga dan juga punya banyak link di luar untuk bisa datengin tamu-tamu artis yang pastinya ditunggu-tunggu ya sama warga Jakarta ya kan, buat kita mungkin keluar event pakai masker atau nggak pakai masker ya tahun depan dan seru. Karena buat gue sekarang PR-nya di luar mungkin, karena sekarang kenapa sih yang menjadi ini, karena formula ini kan belum dikenal, Bos. Ya. Kalau mungkin pada kita bilang di umum, oke, kita membayar $20 juta untuk datangnya Formula One. Terus juga bisa dilihat di Google gitu, negara-negara lain dengan membayar angka yang sama, mungkin juga nggak rame gitu loh. Nah sekarang masalahnya gimana PR-nya kita memasyarakat atau misalnya memperkenalkan formula ini di masyarakat. Nah itu tuh PR-nya tuh, Bos. PR banget tuh. Jadi emang di samping memang pre-eventnya harus woro-woronya lebih sering gitu ya. Mungkin sosialisasi juga di media-media gitu ya. Try out, terus juga mungkin. Ya, karena gini, formula itu sebetulnya lebih ke campaign. Ya kan, kayak campaign yang tadi gue bilang dari awal untuk di masa depan, ya kan, industri otomotif mengarah ke energi ya baterai gitu loh, meninggalkan yang sekarang. Nah cuman memang ya balik lagi eventnya tuh bagus. Formula ini event yang bagus banget gitu loh, karena kedepannya juga Formula One akan mengarah ke, sekarang aja mesinnya juga cuma 1.300. Cuman yang sekarang menjadi masalah kan gimana bisa sukses gitu loh. Ya. Nah, dengan ngomongin kita sukses juga. Ya. Dengan kita juga yang harus pinter-pinter untuk, tadi juga Nanda sempat ngomong kalau kontraknya direview lagi gitu ya. Dan juga mungkin pendanaan tidak pakai uang APBD gitu kan. Nah, masalah sponsorship gimana nih? Mungkin Nanda punya pengalaman juga masalah sponsorship juga, mungkin dekat juga dengan salah satu pabrikan yang juga besar gitu. Kemarin di Sentul juga udah ngecek AMG mesinnya ya kan. Gimana kira-kira kalau untuk pabrikan mobil atau bank atau mungkin ada FMCG gitu atau mungkin Telkom gitu, kira-kira nyari sponsor susah nggak sih sekarang untuk event internasional? Tergantung eventnya gitu apa. Kalau eventnya MotoGP mungkin gampang banget. Tapi kalau eventnya yang Formula E ya susah, karena kan pada saat kita datang ke satu perusahaan, semuanya kan by angka, by number. Ya kan, media value itu ya. Media value-nya berapa? Let's say misalnya Formula One, diliput dengan beberapa live TV di seluruh dunia gitu loh, atau di beberapa negara. Nah kalau Formula ini kita mesti balik lagi jumlah mata yang memandangnya berapa, media yang meliputnya. Eyeball. Jadi emang gue keluarin angka 5, nah balik angka 5-nya gimana nih? Iya, benar. Emang intinya adalah harus populer itu ya eventnya, kalau ada sponsor ya. Harus menjamin. Kayak dulu Mas Iwan bikin party ya kan, kalau line up DJ-nya orang kenal kan, orang tahu crowd-nya berapa yang datang. Ngantri ya. Cuman kalau DJ number one in the world. Coba kita nggak usah lihat DJ lokal Naro yang main, kita tahu pasti siapa yang datang ya kan. Iya benar sih. Tapi emang make sense karena emang beberapa
apa namanya crowd puller ataupun ikon-ikon itu udah ketaker sih. Dia bisa bawa misalnya 10.000 orang gitu. Kayak gue pelajarin nih, satu artis bisa narik 50.000 orang, satu artis bisa narik cuma 5.000 orang. Tuh udah ada kelas-kelasnya tuh memang. Nah kalau makanya tadi kayak gampang banget. Sebetulnya kita bisa ngeliat event-event Formula E sebelumnya di negara lain. Ya kan, jumlah penonton yang datang ke sana berapa? Sampai nggak ratusan ribu gitu. Nah, nyatanya enggak ya? Enggak, gue nggak tahu. Ya. Hype-nya itu sih yang emang harus dibangun ya. PR-nya itu di awal ya. Oke. Nan, sekarang bisnis gimana nih? Lo ada peningkatan dari ngobrol tahun lalu 2021, apakah udah mulai ada lampu hijau? Ya harus sabar kan ya moga-moga membaik. Ya. Investasi ada di mana? Bro, ada anaknya Niki Lauda tuh, Matias Lauda. Wih, Matias. Keren. Ini internasional nih ya, linknya ya. Tapi dia nggak tertarik juga ya nonton Formula E. Sekarang dia komentator di TV di Austria, bareng sama Hulkenberg untuk di stasiun TV. Komentator F1. Oke. Berarti udah. Iya, waktu itu pernah gue lihat tuh di Bali ya, barengan ya, main sepeda. Di Bali, pernah ajak di Jakarta juga, kenalin teman-teman Iwan di Jakarta dulu. Iya. Orang ini tuh ya, udah dari keluarga pembalap gitu kan, sama kayak lo ya kan. Nah, terakhir, lo investasi di mana Sob? Kalau boleh share. Lagi pada main kripto gitu, nggak nyobain kripto nih? Nggak ya? Nggak suka main robot? Nggak ya? Pernah coba tapi kayaknya nggak tertarik. Gue kadang-kadang lebih suka yang nyata. Nyata ya? Dilihat gitu. Emas gitu ya? Rumah? Iwan. Ya. Oke, siap Sob. Jadi gue mungkin udah ngobrol cukup lama nih, cukup panjang, dan memang coba tadi Formula E butuh sesuatu yang lebih gede, paling tidak ada sesuatu konsep. Nah, gue lagi baca komen. Iya, nggak apa-apa. Konsep listrik itu masih menjadi sesuatu yang kurang menarik, terlepas dari niat yang baik dan untuk lingkungannya. Oke. Ya, memang pro cons ini emang jadi jadi hal yang cukup PR buat pemerintah Provinsi DKI kan Sob. Karena dari yang uangnya tadi lo bilang itu, kalau bisa di-review gitu kan. Mungkin mereka udah review. Mungkin mereka udah review dari 5 tahun jadi 3 tahun. Itu tiap tahun itu naik 10% loh, Bro. Justru kalau di-review dengan angka yang sama dari 5 tahun jadi 8 tahun. Udah dengan terus kalau kita bayar kita dapat 8 tahun gitu loh. Iya, terus kalau 1 tahun doang gak rame, nunggu tahun ke-8 gitu buat rame. Bukan. Kan kita udah bayar nih, misalnya berapa tadi menurut pokoknya komitmen fee 560 miliar. 31 juta pound. Kita udah bayar dan 11 juta. 20 juta, 11 juta, 31 juta pound. 31 juta untuk berapa event? Nah, itu untuk sampai 5 tahun untuk komitmen fee. Untuk komitmen fee. Oke. Dengan angka yang 30 berarti untuk fee-nya 1 tahun tuh sekitar berapa angkanya? 20 juta, terus naik 25, terus naik 30 gitu kan? Iya. Itu hanya komitmen fee kan? Iya. Pokoknya itu sampai 4 triliun aja untuk 5 tahun. Itu dia, ternyata dari Pemprov itu tidak ada kejelasan untuk penambahan 10% komitmen fee itu tiap tahun. Makanya mungkin berusaha diturunin untuk dari 5 tahun ke 3 tahun. Udah berarti sekarang masalahnya bayarnya kemahalan. Udah itu aja, that's the point. Sekarang kalau udah ada yang keluar, ya kan gimana eventnya udah stop, ya kan, terus eventnya ya ditawar seperti negara-negara lain. Iya. Apakah kita punya kekuatan untuk menawar orang bule-bule itu? Sesuai pengalaman lo gimana? Betul. Kenapa? Sesuai pengalaman lo gimana? Apakah kita punya kemampuan untuk menawar si bule-bule itu yang punya rights?
Iya, ada. Ya bisa dari prinsipalnya siapa waktu itu yang negosiasi. Itu tadi juga Pak Dubes tuh nulis, ya kan? Iya, Harus ada kerjasama dengan asosiasi kayak PHRI, kayak hotel dan itu. Ya, benar. Saat itu yang tadi gue bilang, contoh kayak di Singapura. Di Singapura itu karena eventnya Formula One Pak Dubes, jadi bisa untuk melakukan itu. Karena hotel juga jualannya gampang kepada customer-nya. Let's say misalnya di Singapura itu hotel yang tadinya let's say $100 pada saat event tuh dinaikin jadi $300. Yang 200 ini dibuat negara. Jadi kerjasamanya bentuknya seperti itu. Yang tadinya nggak bisa tinggal di hotel misalnya cuma 1 hari. Pada saat Formula One lu mesti stay di sana selama 5 hari minimum gitu. Nah sekarang konsep itu kita bisa jalanin di Jakarta, tapi bisa menjual nggak dengan event ini? Kalau konsep itu dijalanin di MotoGP, gampang jualnya. Kenapa? MotoGP. Karena ada Marc Marquez, ada Rossi, ada Dovizioso, ada fabrikan-fabrikan yang besar di Indonesia. Kalau itu konsep itu di Formula One, jalan bos. Iya. Sekarang bisa nggak konsep itu di Formula E? Itu PR-nya. Ya, harus bisa. Harus bisa. Karena sekarang kan kita mikirin dagangannya apa nih bos? Iya. Gitu. Benar. Ya kan. Justru itu bagian daripada pemasukan. Kayak misalnya, sebenarnya jadi gini, oke, Formula One, balik lagi. Oke, Formula E, datang ke Indonesia, bayar 20 juta, nanti gampang bahwa setelah event dilihat, oke, berapa jumlah kamar yang kita bisa datang kan ke hotel, ya kan? Berapa ada kenaikan jumlah kamar, di imigrasi ada berapa jumlah turis masuk. Karena turisnya juga harus turis tipe A. Yang spend di sini bos, bukan yang transit. Betul. Berarti promonya PR-nya nggak hanya di Indonesia, harus di Southeast Asia dan juga Amerika, di Eropa atau Australia atau Asia juga kali ya? Iya, tapi jualannya ini. Apa? Betul. Iya. Kan Malaysia pernah buat event yang sama, Formula E juga. Gitu. Kita bisa juga melihat dari situ gitu. Itu eventnya. Tapi balik lagi dari pembicaraan ini, kalau ditanya eventnya bagus atau enggak, gue bilang bagus. Idenya oke ya? Idenya oke. Ya. Cuman bayar mahalan. Iya, betul. Siap. Oke, Nan. Oke. Thank you banget. Besok dalkot lagi nggak kita main sepeda? Belum boleh sepeda bos, masih recovery. Udah sebulan sih, cuman masih tunggu dulu deh seminggu lagi. Tapi lu kan udah vaksin 2 kali, terus juga udah sekali baru. Waduh, masih lemah dong ya. Masih lemah nih, udah bencoy lah. Kangen nanjak juga pasti ya. Tuh Om Toto tuh bilang, mungkin kalau sound Formula E dibuat seperti soundtrack of Dangdut sekarang sama bisa nari. Nih Om Toto nih temennya sih, ya kan? Oke. Siap. Nan, cepet sembuh, cepet main goes lagi, ketemu di dalkot ya. Thank you buat sharing-sharingnya. Thank you, bye. Itu guys, Nanda Mikola sebagai kapasitas sebagai wakil ketua IMI Pusat, wakil dari Pak Bamsud ya kan. Matiin aja bro, gue sekalian mau tutup, bye. Nah tadi juga Nanda udah sharing bahwa memang kita harus punya local heroes pasti, dan tentunya harus di-review ulang kontraknya karena memang menurut dia terlalu overpriced dengan event yang jauh lebih prestis, ini angkanya sama gitu kan. Dan PR-nya yang jelas harus membuat konsep yang lebih seru karena memang pertandingan hanya 1 hari, dan juga apa yang bisa dijual selain pembalap-pembalap itu. Karena gue yakin juga, nggak cuma gue yang nggak tahu, Nanda sih tahu karena pembalap. Itu yang harus membuat menjadi ikon-ikon penting gitu ya kan. Oke Nan, sip. Oke buat yang lain ketemu lagi minggu depan dengan tamu-tamu dan topik yang seru di channel Azwar Changer. Gue Iwan pamit ya. Oke, thank you. Have a nice dinner guys. Bye.